Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat semuanya, sahabat Al-Qur'an, peserta kelas tahsin level 1. Nah, ini kelompok kelompok hafaz ya, kelompok Imam Hafaz. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ya Allah bisa mempertemukan kita ya di malam yang mulia, di bulan yang mulia insyaallah ya, di bulan Ramadan ya, di 10 hari terakhir gitu ya, berada di antara 10 hari terakhir, dan lebih istimewanya lagi kita berada di malam ganjil gitu ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, eh, carilah Lailatul Qadar gitu ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemudian dan carilah di malam-malam yang ganjil gitu kan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan di kesempatan ini, di pertemuan perdana kita ini ya, ini semakin menambah keberkahan pertemuan kita, majelis kita ya, dan mudah-mudahan kita pun ya bisa mendapatkan keistimewaan di malam yang mulia ini insyaallah. Nah, walaupun mungkin nanti kita pembelajaran di bulan Ramadan hanya di hari ini ya, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk Syawal. Nggak kerasa juga ya, mungkin sahabat semuanya ya, sudah melewati 1 bulan di bulan Ramadan kemarin ya. Ya, tapi alhamdulillah ya, kita pun masih disempatkan bisa hidup di hari ini ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, sahabat semuanya, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ya kepada sahabat semuanya. Nama saya Gani ya, dan insya Allah akan membersamai sahabat semuanya di kelas tasin level 1 ini. Ya, jadi kelas tasin level 1. Jadi kelas tasin itu nanti programnya itu ya terdiri dari 3 level ya. Dan setiap levelnya yaitu berisi 8 pertemuan. Insya Allah di kelas tasin level 1 ini ya kita akan mempelajari dasar-dasar ya pembelajaran tahsin ya. Nah, apa saja? Nah, ya, nanti kita bahas bersama ya. Nah, itu mungkin sedikit ya. Mudah-mudahan sahabat semuanya ya, ini semuanya bisa terus hadir gitu ya. Kemudian belajar bersama di kelas tasin ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, eh, kita langsung saja ya awali. Tadi mungkin sudah berkenalan juga ya sahabat semuanya di apa? Di grup gitu ya. Jadi insya Allah kita akan langsung saja awali pembelajaran kita di malam hari ini dengan bersama-sama membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke materinya ya, kita akan sedikit terlebih dahulu membahas mengenai urgensinya gitu ya. Kenapa sih saya harus belajar tahsin? Kenapa harus belajar Al-Qur'an gitu ya. Karena dengan kita apa? Terlebih dahulu mengawalinya ya dengan menggunakan kata kenapa gitu ya. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi motivasi ya kepada sahabat semuanya ya untuk bisa lebih sungguh-sungguh lagi belajarnya di kelas tasin ini insya Allah ya. Kenapa saya harus belajar tahsin ya? Nah, maka sebagai seorang muslim tentu kita mendasari setiap hal yang kita lakukan ini ya itu berdasarkan
untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Makanya kita pun ya mencari ya di dalam perintah-perintah Allah gitu ya. Nah, dan ternyata Allah tuh menyampaikan di dalam surah Al-Muzammil di ayat yang keempat, tadi kita bacakan di muqaddimah, kata Allah, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Di sana disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Ternyata di sana ada perintah dari Allah, warattilil Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an. Ya, jadi membaca Al-Quran ini adalah perintah dari Allah. Cuma ternyata tidak hanya sekedar berhenti di warattilil Quran, ternyata ada satu kata lagi setelahnya yang mengikutinya, ya. Ya, nah, dengan seperti apa gitu ya? Nah, membaca Al-Qur'annya itu adalah dengan tartila, gitu ya. Maka, nah ini pun jadi pegangan untuk kita. Ternyata membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Apa itu tartil? Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan yang bersambung. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib pun pernah ditanya gitu ya, mengenai makna tartil ini. Ya, apa itu tartil? Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, "At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf," kata beliau. Jadi tartil itu adalah mentajwidkan huruf, membaguskan huruf. Ya, jadi yang difokuskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah hurufnya, gitu ya. Mentajwidkan dari hurufnya. Jadi bukan mentajwidkan suara misalnya, atau misalnya mentajwidkan kalimat, ya, mentajwidkan bacaan secara umum, ya. Tapi disebutkannya itu huruf. Kenapa? Karena kalau kita melihat ternyata memang Al-Quran itu, ya, yang terdiri dari 114 surat ya. Kemudian para ulama itu membagi menjadi 30 juz ya. Ini membaginya 30 juz ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi baca Al-Qur'an dalam satu bulan gitu ya. Nah, nanti ada hadisnya gitu ya. Seorang sahabat yang bertanya, saya bisa lebih gitu ya. Saya bisa lebih lagi gitu ya. Bacalah dalam waktu 1 pekan gitu ya. Saya bisa lebih lagi ya. Selesaikanlah dalam 5 hari gitu ya. Nah, itu ada hadis-hadisnya. Nah, cuma yang ini yang umumnya itu dibagi 30. Nah, jadi pembagian 30 itu berdasarkan ijtihad para ulama seperti itu. Nah, tapi yang memang dari Allahnya itu terdiri dari 114 surat. Dari 114 surat ini ya, setiap surat itu merupakan kumpulan ayat gitu ya. Al-Fatihah ya terdiri dari 7 ayat gitu. Dan setiap ayat itu merupakan kumpulan apa? Merupakan kumpulan kalimat ya. Misalnya surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, ada terdiri dari kumpulan kalimat atau kata ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya kalimat itu kata. Kata itu dalam bahasa Arab ya al-kalimah ya. Nah, kalau kalimat makna bahasa Indonesia nanti bahasa Arabnya tuh jumlah gitu ya. Nah, sehingga ini apa? Jadi kita menyampaikan kalimat tuh bukan kalimat seperti dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalimat yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Dan kata juga sebetulnya masih bisa kita pecah ya. Kata itu merupakan kumpulan dari huruf ya. Alhamdu, hamzah, lam, ha, mim, dal. Lillahi, lam, ha. Robbi, ro, huruf ba. Al-alamin, hamzah, lam, ain, lam, mim, ya, nun. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau udah huruf, udah selesai gitu ya. Nah, makanya kenapa Imam Ali bin Abi Thalib itu menyampaikannya tuh tajwidul huruf ya. Ini juga menjadi apa? Menjadi petunjuk untuk kita ya bahwa untuk menyempurnakan bacaan Al-Qur'an maka kita harus mulai dari unsur yang terkecilnya dulu. Karena kalau kita sudah bisa menyempurnakan yang kecil-kecilnya ya, setiap huruf sudah bisa disempurnakan, maka pada saat dibentuk jadi kalimat sempurna juga. Ya, pada saat setiap kalimat yang kita lafalkan itu sempurna, berarti setiap ayat yang kita baca sempurna. Setiap ayat yang kita baca sempurna, berarti setiap surah yang kita baca
sempurna bacaannya. Setiap surah yang kita baca sempurna, maka ya itu menjadi satu keseluruhan ya bacaan Al-Quran yang sempurna. Kalau kita baca dari basmalah gitu ya, dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tapi misalnya kita hilangkan satu huruf sin aja, minal jinnati wan nas, sinnya gak dibaca, ya, maka itu tidak bisa disebut sebagai satu kesatuan bacaan Al-Quran yang lengkap, gitu ya, yang sempurna. Kenapa? Karena satu hurufnya hilang. Makanya itu ya ditekankan sama Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah tajwidul huruf seperti itu. Ada satu lagi wa ma'rifatul wuquf. Ini berkaitan dengan berhentinya, gitu ya. Nah, tapi kita soroti dulu tajwidul huruf tadi ya. Nah, makanya ya untuk memulai ya pembelajaran kita di kelas Yasin, insya Allah kita akan mulai dari membedah setiap hurufnya, bagaimana cara melafalkan setiap hurufnya. Nanti untuk di level 1 kita akan menggalinya ya dari mana? Kita akan menggali dari segi tempat keluarnya bunyi dari huruf-huruf hijaiyah. Anggota suara mana yang digunakan untuk melafalkannya, serta bagaimana cara mempraktikannya. Nah, itu yang akan jadi fokus kita di pembelajaran kelas Yasin level 1. Nanti lanjut, kalau misalnya ke level 2, nanti kita akan sempurnakan lagi pelafalannya, karena kesempurnaan huruf itu bukan hanya dari tempat keluarnya ya. Huruf zai dengan huruf sin, nanti kita akan ketahui bahwa si ujung lidah sama si ujung lidah sama ujung gigi seri bawah tuh sejajar. Ternyata dua-duanya juga sama. Caranya tuh seperti ini. Sin, ujung lidahnya disejajarkan dengan ujung gigi seri bawah. S, Zai, ternyata caranya apa? Ternyata posisi lidahnya sama. Az, az. Tapi kenapa bunyinya beda? Nah, ini nanti pembahasan sifatul huruf atau kaifiyah, bagaimana cara melafalkan hurufnya, itu nanti di level 2. Nah, baru selesai ya pembahasan di mana tempat keluar, bagaimana cara pelafalannya. Nanti baru masuk di level 3 adalah pembahasan ilmu tajwidnya gitu ya, hukum-hukum bacaan ya pada saat dua huruf bertemu ya, ada hukum yang terjadi, misalnya apakah izhar, apakah idgham ya, iqlab, ikhfa ya, atau mungkin yang lainnya gitu ya, ada hal-hal hukum-hukum lain yang nanti insya Allah juga dibahas di level 3. Nah, seperti itu ya. Tapi sekarang kita akan fokusnya di bagaimana melafalkan huruf tepat pada tempat keluarnya. Anggota suaranya tepat digunakan yang mana. Ya, seperti itu. Nah, tapi nanti sebelum kita mulai membahas di mana tempat keluar hurufnya masing-masing, hamzah di mana? Oh, pangkal tenggorokan nanti ya, di pita suara. Huruf qaf di mana dengan huruf kaf ternyata berbeda. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, cuma di pertemuan pertama ini ya, kita akan sedikit pemanasan dulu gitu ya. Nah, sedikit pemanasan dulu. Nah, belum bahas makhraj ya di pertemuan malam hari ini. Ini jadi jadi materi pembuka sebelum kita masuk ke makharijul huruf, yaitu ya mengenai bagaimana cara kita melancarkan bacaan setiap kalimatnya gitu ya. Nah, jadi nanti kalaupun misalnya sahabat semuanya ada yang belum begitu lancar, nah nanti kita manfaatkan di pertemuan pertama ini ya untuk belajar bagaimana melancarkannya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk sekarang yang penting lancar aja dulu, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita ya perlu memperhatikan tanda-tanda baca yang ada di dalam mushaf, ya. Karena tanda baca ini adalah ya sebagai apa? Sebagai alat untuk kita membantu bagaimana cara melafalkan setiap kalimatnya gitu ya. Mulai dari apa? Ada tanda harokat, kemudian ada tanda sukun, kemudian ada tanda syiddah. Udah 3 aja dulu gitu ya.
Nah, 3 aja dulu. Bagaimana menyempurnakan pelafalan kalau misalnya huruf-hurufnya memiliki ketiga tanda, salah satu dari ketiga tanda ini. Gitu ya. Nah, jadi tapi sebelum kita masuk ya, jadi gini, sebetulnya tanda baca itu ya, itu dulunya tidak ada di zaman Rasul gitu ya. Nah, tidak ada di zaman Rasul. Lalu gimana dong gitu ya? Bagaimana cara pelafalan? Oh, Afan sebentar. Em, ini kita gak bisa share ternyata. Baik, sebentar ya, kita ini dulu. Nah, jadi ternyata sahabat semuanya ya, eh, ternyata kalau di zaman Rasul itu ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata belum ada yang namanya tanda baca ya, belum ada yang namanya tanda baca. Bahkan titik pun sebetulnya ya itu adalah hal yang baru gitu ya. Ah, gitu. Jadi gimana dong penulisannya? Ya gundul aja gitu ya. Kalau sekarang kita baca tulisan Arab, Arab gundul, ya, itu sebetulnya nggak gundul-gundul amat karena masih ada tanda titik. Nah, jadi bayangkan ya, eh, kalau di zaman Rasul itu tanpa tanda baca, fathah, kasroh, dhammah, tasydid, sukun dan lain-lainnya. Kemudian tanpa titik juga. Nah, itu penulisannya. Cuma ya Masya Allah ya, kita pun harus banyak berterima kasih kepada para ulama-ulama terdahulu ya, sehingga ya mereka tuh apa? Menambahkan tanda baca supaya lebih memudahkan ya untuk orang-orang bisa membaca Al-Qur'an ya lebih mudah lagi. Kebayang ya kalau nggak ada titik aja ya. Misalnya ini apa? Nah, nah ini apa misalnya? Bingung kan ya, ada 4 gini apa berjejer gini. Ini huruf A atau huruf Qaf gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, baru setelah ini baru kita nanti bahas makharijul huruf ya. Seperti itu sahabat semuanya, kita akan langsung mulai saja ya. Mulai dari pembahasan tanda baca di dalam mushaf. 3 yang akan kita bahas, harokat, sukun, syiddah. Bagaimana penerapannya? Oh ya, ini untuk huruf ya. Nah, mudah-mudahan ini sahabat semuanya, insya Allah sudah setidaknya sudah tahu ya kalau untuk huruf-huruf ya. Tapi nanti kalau misalnya perlu dibantu, nanti insya Allah kita bantu juga ya untuk membacanya juga. Kalau misalnya dari huruf itu masih belum begitu apa familiar gitu ya. Nah, tapi jadi kita langsung loncat gitu ya dari huruf langsung ke tanda baca gitu untuk mengefektifkan pembelajaran kita. Baik, kita mulai dari harokat. Nah, harokat itu ada berapa? Ada 3 harokat itu. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ya, sukun, sukun harokat bukan, bukan. Tasydid bukan, gitu ya. Nah, maka kalau misalnya disebutkan ini harokatnya sukun. Nah, itu sebetulnya kurang tepat, gitu ya. Nah, jadi kalau harokat itu kalau di kita di bahasa Indonesia itu adalah bunyi vokal gitulah ya. Bunyi vokal A I U E O ya. Nah, cuma kalau orang Arab tuh bunyi vokalnya hanya ada 3. Ada fathah, A ya, ada dhammah U, ada kasrah I ya. Fathah itu ditandai dengan garis di atas gitu ya. Kemudian dhammah itu ditandai dengan garis di dhammah itu ditandai dengan tanda wawu kecil gitu ya. Kalau kasroh itu ditandai dengan baris bawah gitu ya. Ini sedikit cerita dulu ya mengenai sejarah harokat ini. Jadi harokat ini ya itu sebelumnya tidak ada gitu ya. Nah, ini dimulai dibuat itu ya diterapkan di dalam mushaf oleh ya Abul Aswad Ad-Duwali ya. Jadi beliau itu yang menerapkan harokat pada mushaf. Nah, dan sebelum
tak seperti tanda sekarang, ternyata tanda harokat di zaman dulu itu menggunakan titik, ya, menggunakan titik ternyata sahabat semuanya. Ya, jadi Abul Aswad Ad-Duali menyampaikan kepada muridnya, ya, pada saat aku ya membaca sebuah huruf kemudian dengan mulut yang terbuka, ya, maka berikanlah titik di atas hurufnya. Ya, contoh innallaha. Nah, itu kan menggunakan H. Jadi si huruf H-nya dikasih titik di atasnya satu. Ya. Nah, kemudian kalau engkau melihatku ya memajukan bibir gitu ya, pada saat pelafalan hurufnya gitu ya, maka berikanlah titik di berikanlah titik di depan hurufnya gitu ya. Contoh Allahu la ilaha illa Allahu. Nah, maka dikasih titik di depan huruf H-nya gitu. Kemudian kalau engkau melihat rahangku turun, maka berikanlah titik di bawah hurufnya. Bismillahi ya, maka dikasih titik di bawah huruf H-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu titik yang pertama tuh jadi bukan titik di huruf, tapi titik dulu di i'rab ya, istilahnya tuh titik i'rab ya. Perubahan harokat gitu ya. Apakah A atau U atau I. Nah, berlanjut ya. Selain titik i'rab, nah nanti si titik i'rab ini berubah menjadi seperti sekarang. Kenapa? Karena tanda titik juga ini diberikan kepada huruf ya, sehingga bisa membedakan ada titik i'rab ya. Nah, ada titik istilahnya itu titik i'jam. Titik i'jam itu istilahnya kalau kita bahasakan titik i'jam itu untuk orang asing gitu, titik mu'jam, titik i'jam, titik untuk orang asing, untuk orang non Arab. Karena kalau orang Arab itu sebetulnya titik itu gak perlu gitu ya, karena mereka sudah bisa membedakan. Ya. Nah, tapi untuk orang-orang non Arab, nah kan bingung ya, ini huruf ba atau huruf ta, huruf ya gitu ya. Ya kadang mungkin kalau baru awal-awal belajar, misalnya yang masih kecil gitu ya, kita tuh huruf ta dengan huruf ya aja suka kebalik kan ya. Yang titiknya di atas tuh dua huruf ta, titik di bawah huruf titik dua di bawah hurufnya huruf ya gitu ya. Nah kadang itu juga apa suka terbalik gitu. Nah tapi itu ya jadi titiknya nanti berubah. Yang awalnya titik untuk harokat itu jadi berubah jadi baris seperti sekarang. Nah, baru titiknya itu digunakan untuk menandai huruf. Ya, sehingga kita bisa membedakan huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo. Sehingga kita bisa membedakan huruf-huruf yang bentuknya mirip. Seperti itu. Kita balik lagi ke harokat. Jadi, nah kenapa ini dibahas juga harokat? Karena memang ternyata ya pada saat kita tidak betul-betul memperhatikan bunyi harokat, ini seringkali terjadi apa? Ketidaksempurnaan pelafalan. Ya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi bunyi harokatnya tuh tidak tegas. Ini tuh bunyi A atau bunyi U atau bunyi I. A'udzu, a'udzu, a'udzu. Nah, jadi bunyi dhammahnya kurang gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena tidak mencontoh kepada apa? Ya kepada yang dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW gitu ya. Nah, dan untuk mengikuti bacaan sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW, tentu pun kita harus mengikuti para ulama gitu ya. Para ulama. Kenapa? Ya karena mereka lah yang memiliki apa? Jalur gitu ya. Jalur belajarnya itu guru-gurunya itu ya sampai kepada para sahabat. Para sahabat tuh pasti belajar juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ya jelas gitu ya hubungannya tuh antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para ulama. Ya. Nah, dan untuk kaidah para ulama itu pada saat mereka mendapatkan apa pembelajaran dari gurunya lagi gitu ya. Nah, akhirnya mereka pun membuat apa? Membuat sebuah
metode, ya, teorinya, ya. Nah, yang ini biasa dinamakan teori ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid itu berkaitan dengan teori, ya. Nah, termasuk dari bunyi harokat ini, ternyata ini ada yang membuat teorinya, salah satunya Imam At-Tibi. Nah, maka kita bisa mengutip bagaimana cara pelafalan harokat dari beliau, ya. Maka disebutkan di dalam Al-Zummahnya, kata beliau, wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. Nah, itu. Itu jadi pegangan untuk kita. Apa artinya? Wa kullu madmumin, dan setiap huruf yang berharokat dhammah falan yatimma, tidak akan sempurna illa bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan memajukan kedua bibirnya secara sempurna. Nah, maka sempurna harus monyong. Jadi isi bibirnya itu harus mencucu. Nah, makanya sering disebut dhammah mencucu. Nah, kenapa? Nah, itu sebetulnya ya apa dasar teorinya tuh ya yang disebutkan oleh Imam At-Tibi di dalam Al-Zumahnya, ya. Bidhammish syafataini dhamma, ya. Makanya kalau tadi kita dengarkan misalnya contoh yang salah satu contoh yang kurang tepat, ya, a'udzu mana monyongnya, ya. Kalau nggak monyong itu seringkali ya jadinya nanti nyerempetnya justru ke a'udzu gitu, ya. Itu dhammah, ya. Jadi nah, makanya ini tanda dhammah itu dikasih seperti huruf wau, ya, karena huruf wau yang pelafalannya itu dengan memonyongkan bibir, gitu ya. Makhrajnya nanti ada di asyafatan, di dua bibir, ya. Nah, harus monyong, ya, supaya sempurna, ya. Afan. Kemudian, ya, wadhun khifadin, dan setiap yang khofad. Khofad itu istilah lain dari kasroh, ya. Nah, bin khifadin lil fami yatimmu adalah dengan menurunkan rahang, ya. Nah, maka sempurnalah kalau kita dengan menurunkan rahang. Kalau kita nggak menurunkan rahang kita, ya, ia nyerempet bunyinya tuh, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Geser ke mana? Geser ke vokal E, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kurang tuh. Karena si rahang nggak turun. Ya, maksudnya menurunkan rahang tuh seperti apa? Menurunkan rahang, ya rahangnya nanti dalam posisi turun. Kemudian nanti pada saat menurunkan rahang, rasakan nanti si bagian tengah lidah itu terangkat ke langit-langit, ya. I i i c. Ada teori yang menyebutkan gitu ya, melafalkan kasroh itu dengan tersenyum. Nah, apakah betul gitu ya? Nah, mungkin ada yang pernah belajar ya. Jadi kalau domah mencucu, kalau kasroh meringis gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga pada saat kita mempraktikannya tadi dengan meringis gitu ya. Karena sebetulnya yang khofad itu ya, kalau kita mengikuti tadi ya yang disampaikan oleh Imam At-Tibi adalah dengan menurunkan rahang, ya. Nah, menurunkan rahang. Nah, yang mulut tersenyum itu ada dua nanti gitu ya. Ada yang tersenyum rahangnya turun, i, ada yang tersenyum tuh ya menyungging gitu ya. Naik si rahangnya nih. I, justru kalau kita si rahang gini, perhatikan ya, ini bentuk bibir kita. Kalau tersenyumnya gini kan jadi naik ya. Itu jadi gak sempurna kasrohnya. Nah, maka hati-hati kita apa menafsirkan rahang tersenyum gitu ya untuk melafalkan karena sebetulnya bukan di tersenyumnya ini, bukan di tersenyumnya, tapi di rahangnya yang turun. Maka dengan meringisnya di sana, lihat nanti si posisi ini nih, si posisi ujung bibir kita ya, ia turun. I i bukan gini, bukan gini. Jangan naik ke sini. Jangan naik gitu kayak Joker gitu. Kalau yang nonton Joker, insya Allah.
Ya, jadi jangan naik gitu. Kalau naik gitu bukannya turun si rahang gitu ya, malah kan naik ya. Dan dia coba aja lafalkan bunyi kasrohnya nggak sempurna. I e e e e nggak sempurna. I. Nah, baru sempurna tuh. Jangan naik, tapi ke bawah. Bukan kerasa? I ya. Jadi si rahang tuh turun. Nah, gitu. Jadi clear ya untuk rahang tersenyum gitu ya. Kalau misalnya ada yang pernah belajar dengan rahang tersenyum. Jadi bukan senyum bahagia gitu ya. Karena nanti bunyi i-nya jadi nggak sempurna kalau rahangnya kita naikkan. Wal maftuhu bil fathi terakhir. Kalau yang fathah adalah dengan membuka mulut. Nah, ini juga gitu ya. Nah, a apakah a atau atau ya, yang mana? Atau a seperti pelafalan bahasa Indonesia. Nah, ternyata melafalkan fathah juga ya. Ini ada tingkatannya nanti ya. Nah, kalau orang Indonesia ya vokal a. Kalau kita melafalkan vokal A, ini saya. Bunyi A-nya tuh bulat. A. Nah, sedangkan melafalkan fathah ternyata tidak seperti pelafalan vokal A di bahasa Indonesia. Ya, karena melafalkan fathah, ya. Nah, ini pertama ya, karena fathah itu nanti ada dua. Kita yang bahas yang pertama dulu ya. Fathah untuk huruf-huruf tipis adalah pastikan nanti si bagian lidah ini berada di posisi normalnya, ya. Tidak terangkat gitu ya. Berada di posisi normal, ia dalam kondisi merendah. Nah, kemudian dengan kita memposisikan si lidahnya turun, si lidahnya pada posisi normal, baru nanti dibuka mulutnya, ya. Nah, ia akan terdengar ya tipis gitu ya bunyi hurufnya dan tidak terdengar bulat a tidak eh bukan tapi agak miring ya, agak miring sedikit seperti itu. Nah, itu melafalkan bunyi vokal fathah ya. Nah, kita mengikuti siapa? Mengikuti bagaimana pelafalan orang Arab ya, karena Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arab kan ya. Seperti itu. Sehingga kita pun ya mau orang Indonesia, mau orang Inggris, mau orang India gitu. Maka kita pada saat membaca Al-Qur'an mengikuti lahjah Arabinya, mengikuti bagaimana dialek orang Arab khususnya ya orang Arab di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena bisa jadi ya pelafalan dialek orang Arab sekarang dengan dulu ya bisa saja berbeda gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak terpengaruh juga dengan bahasa-bahasa lain gitu ya. Itu bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, tapi walaupun memang kalau untuk 100% betul-betul sama ya Allahu alam, kita kan nggak tahu gitu ya, karena kan nggak ada rekaman di zaman dulu ya. Cuma kita berikhtiar untuk mendekati ya. Gimana cara mendekatinya? Ya kita ya mengikuti orang yang sudah belajar kepada gurunya. Karena gurunya belajar ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya ya. Nah, nanti sampai ke sahabat, ke Rasulullah SAW. Nah, jadi jalur itunya ya yang membuat kita tuh bisa mendekati bunyi dari bacaan setiap hurufnya. Sip, cukup itu dulu ya. Nah, paham ya? Fathah membuka mulutnya ya, dibacanya tidak bulat seperti vokal A, tapi rahangnya diturunkan ya. Si bukan rahang, si lidahnya diturunkan. Dhammah memonyongkan bibir. Kasroh rahangnya turun, tengah lidahnya terangkat ke langit-langit. I. Sip. Cukup penjelasannya? Kita akan praktik. Oh iya, nanti kita akan praktik ya. Masing-masing satu persatu. Nanti
setelah ada penjelasan dari teorinya, misalnya ini harokat ya, nanti langsung masuk ke pembahasan praktik. Dan nanti pada saat praktik ya kita akan panggil satu persatu. Ini mengikuti urutan partisipan saja. Ini sudah ada 11 yang hadir. Nanti kita akan panggil satu-satu ya. Nah, nanti setelah satu-satu ya nanti pada saat dipanggil untuk mempraktikkan, silahkan sahabat semuanya membuka audio dan kalau memungkinkan dibuka juga dengan videonya ya. Nah, karena ini berkaitan dengan tadi kesempurnaan ya. Bagaimana kita membentuk rahang itu mempengaruhi ya. Misalnya terdengar Bismillah ternyata si rahangnya naik nih makanya nggak sempurna. Nah, maka itu kebutuhannya ya, kebutuhannya kenapa diminta untuk membuka video. Tapi walaupun ini untuk karena ini kelas akhwat sebetulnya ini juga nggak terlalu ditekankan ya. Kalau kita pas ngajar Ikhwan wajib gak ada uzur gitu ya. Tapi kan kalau ahad berbeda ya. Barangkali ada hal-hal lain ya yang tidak memungkinkan, tidak masalah. Cuma kita anjurkan untuk membuka supaya nanti lebih terlihat gitu. Bagaimana pelafalan ya berdasarkan cara membentuk kerahangnya. Seperti itu. Baik, nanti kita praktiknya ya dari mulai sebelah kanan turun ke bawah ya. Nah, nanti satu persatu ya kita minta untuk membuka audio ya. Baik. Dan diperhatikan tadi bunyi harokatnya. Misalnya ini yang pertama ufika, monyong bibirnya fi, rahangnya turun ka, ufika. Jangan jadi evk, evk, evk. Nah, jadi kurang sempurna karena membentuk rahangnya itu kurang sempurna juga. V, K. Nah, jadi kurang jelas. U, V, K. Dibuka mulutnya. U, V, K. C. Paham ya? Coba kita akan mulai dulu dari Ibu Anggi Dewi ya. Silakan lafalkan kalimat ufika, kemudian diteruskan ke bawah. Tafadhali, silakan. Ufika. Jangan ke. Ka. Nah, segitu. Ufika. Nah, segitu fathahnya ya. Lanjut. Kamasali. Sip. Wanuzuri. Sip. Wajumi'a. Ahadahumu. Sip, alhamdulillah, masya Allah. Cukup ya, alhamdulillah. Nah, jadi tadi ya, hati-hati fathahnya jangan mirip dengan bunyi vokal A di bahasa Indonesia. Gitu. Lanjut dengan Ibu Analia Asih. Silakan kita baca dari kalimat wayahabu ke bawah. Ada Analia Asih? Baik. Belum ada ya, kita lanjut dulu. Silakan ke Ibu Devi. Ada Devi? Ya, ada. Silakan. Wayahabu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahabu tabi'aka amaluka. Hati-hati, ini belum ada huruf panjang ya. Amaluka. Hati-hati. Ini temponya disamakan. Amaluka. Amaluka. Jadi jangan ada panjang dulu ya. Amaluka. Sip, lanjut. Wa nurika. Wa nuriya. Nah, huruf ya ya, diulang. Wa nuriya. La ajidu. Sip, alhamdulillah, insyaallah. Cukup. Kita lanjut dengan Ibu Eva ya. Silakan di kalimat aalidu. Dibuka dulu audionya. Aalidu. Rusulu. Yakuni. Bibadanika. Diulang bibadanika.
temponya disamakan. Tap tap Bi- tap 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 bibadanika. Bibadanika Mm-mm. siyata. Lanjut ya, alhamdulillah, masya Allah. Kita lanjut dengan Ayu. Ada Ayu? Ada. Baik, silakan Kak Ayu. Wa'anati. Wa anati. Hati-hati jangan we ya. Wa'anati. Nah, we. Nah, fathahnya makanya Wa dibuka. Wa, sip. Wa'anati. wa anati. Mm-mm. Wa hasuna Mm-mm. kalimatu Mm-mm. subula Mm-mm. wa masalu. Baik, alhamdulillah, insyaallah cukup. Nah, satu lagi kita lanjut dengan Ibu Ida Fitriana ya. Silakan. Ja'alahu. Ja'alahu Mm-mm. la'alimahu Mm-mm. fa'akalahu Mm-mm. wa futihati Mm-mm. fabuhita. Sip, alhamdulillah, insyaallah. Udah bagus ya pelafalan harokatnya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi itu ya. Jadi hati-hati ya. Walaupun ini ya seringkali dianggap sepele, ini ikro 1, ikro 2 gitu. Fathah, kasroh, dhammah gitu ya. Cuma ternyata ya kalau kita tidak betul-betul memahami bagaimana pembentukan harokat, ya ini bisa jadi ya huruf yang kita lafalkan malah jadi tidak sempurna gitu ya. Makanya ini juga harus jadi perhatian untuk kita. Baik, ini belum selesai harokatnya ya karena ada bunyi harokat ya seperti di huruf-huruf ini. Kho, so, bo, go, to, ko, ro, lo. Nah, ini gimana nih ya? Ada bunyi-bunyi hurufnya ini fathah, cuma kok beda kan tadi a, ini kan enggak kha atau so ya tidak sa ya. Nah, ini kenapa huruf-huruf ini fathahnya berbeda? Ya, karena nanti kita akan gali juga dari segi sifat hurufnya. Ternyata huruf-huruf ini memiliki sifat tebal, ya. Dan tebal, tipis huruf juga menentukan bunyi hurufnya secara khusus. Baik, sebentar. Ya, jadi itu mempengaruhi ternyata tebal tipis huruf. Nah, tapi kita gak akan bahas sifatnya ya. Nanti banyak sifatnya ya yang mempengaruhi. Apakah hurufnya punya sifat istifal atau isti'la? Apakah punya sifat infitah atau itobaqo? Ya. Nanti dari kaidah tafkhim wa tarqiqnya juga diperhatikan gitu ya. Tapi nanti ini pembahasannya belum ya di level 1. Ya, kalaupun nanti ada pembahasan tentang cara pelafalan, kita nyerempet-nyerempet aja, sekadar dari segi praktisnya saja, ya. Jadi segi praktiknya saja. Hurufnya harus dibaca tipis. Nah, secara praktiknya saja. Nanti alasannya kenapa ini tipis, kenapa ini tebal, nanti itu di level 2. Gitu ya. Tenang aja lah ya, masih lama. Nah, kita nikmati dulu gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, balik lagi huruf fathah tebal ya. Nah, jadi huruf-huruf ini kenapa fathahnya beda? Karena ia tebal. Dan tebalnya huruf-huruf ini beda pelafalannya dengan bunyi O di bahasa Indonesia. Sombong, so. Saya lagi gosok. Coba rasakan bagaimana bentuk mulut kita pada saat melafalkan bunyi vokal O di bahasa Indonesia. Makan bakso ya dan soto ya. Nah, melafalkan huruf O itu ya, itu yang terjadi si rahang kita, si bibir kita agak maju. Gitu kan ya? Coba rasakan. Makan soto ya
Dipatoto, ya. Naik motor, motor. Ya. Agak sedikit maju tuh. Padahal ini hurufnya punya harokat fathah. Kalau fathah harus digimanakan cara pelafalan rahangnya. Coba ini tadi kita baru ya. Tadi bahas fathah. Baca fathah harus gimana? Membuka mulut. Sip, buka mulut. Membuka mulut, bukan memajukan mulut. Nah, makanya ini berbeda. Ya, berbeda dengan bunyi O. Terus gimana? Buka mulut. Ya buka mulut. Kalau sama-sama dibuka mulut, ya berarti nanti sama keluarnya. Ternyata tidak. Karena untuk huruf-huruf yang tebal itu sama buka mulutnya sama nanti ini ya. Tapi yang berbeda dari segi ini nih. Posisi lidah bagian pangkalnya di sini. Di bagian belakangnya tuh nanti terangkat. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya, nah kita sedikit dulu ya. Kalau kita melafalkan dengan huruf, nah ini yang tadi ya untuk huruf-huruf yang bunyinya a ya, itu si rahangnya lihat, si afwan bukan rahang, si pangkal lidahnya nih. Ini naik nggak ke sini? Nggak kayak tadi kan ya? Jauh tuh. Ya, ia di posisi rendah ya. Maka pada saat nafas suara mengalir keluar, yang terjadi apa? Ya suara tuh kayak air. Dia tuh akan mencari tempat terendah untuk mengalir gitu ya. Maka dia pasti akan mengikuti permukaan lidah untuk keluarnya ya. Maka keluarlah bunyinya tipis. Suaranya tidak jadi gemuk gitu ya. Jadi bergema tidak. A, A, A. Sip. Itu untuk huruf yang tipis. Perhatikan sekali lagi bagaimana bentuk pangkal lidahnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Coba. Ini pangkal lidahnya kalau tadi seperti ini. Bentar. Kalau tadi ini si lidahnya seperti ini ke bawah. Nah, ini ke sini nih. Oh, ngangkat. Nah, ini untuk huruf-huruf tebal ya. Kenapa? Pada saat si suara itu mau keluar, ingat ya. Jadi suara itu karakternya gimana? Ia nyari tempat terendah. Tapi ia gak bisa ke sini nih. Kan ada lidah tuh di sana. Maka ya dia pun mencari celah supaya bisa keluar. Maka suara pun terangkat nih ke sini, terangkat gitu ya. Sehingga ya karena sudah terangkat dari awal, maka ia ya membuat suaranya itu jadi menggema, naik, terangkat. Nah, itulah yang menyebabkan hurufnya jadi tebal karena suaranya tuh ditabrakkan dulu ke langit-langit. Kho, rasakan. Nanti apa langit-langit mulut kita tuh ada bergetar. Kho, so, bo, ro, po, ko, ro. Padahal sama-sama buka mulut. Kho, so, bo, po, ko, wo. Sama-sama buka mulut. Ya, tapi ini si suaranya tuh diangkat dulu ke langit lah. Nah, itu yang membuat hurufnya jadi tebal. Baik, bisa difahami? Jadi tidak lagi melafalkan bunyi fathah untuk huruf-huruf ini seperti melafalkan O. Oh gitu. Oh. Bibirnya maju. Nah, padahal hurufnya itu fathah. Maka kita harus kembali mengikuti kaidah fathah. Nah, yang sudah kita bahas bersama. Ya, baik. Bisa difahami? Ini ya, harokat huruf tebal. Suaranya ya untuk tebal itu naik ke langit-langit mulut. Jadi bentuk rahangnya buka mulutnya nggak berubah. Karena sama-sama fathah. Ya. Baik, kita akan coba praktikan. Sekarang mulai ada ranjau-ranjaunya ya, ada huruf-huruf tebal, maka di sini diperhatikan. Nah, misalnya waqa'ati ko bukan
Ko. Waqo'ati. Waqo. Nah. Ko. 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 Waqo'ati. Ya. Waqo'ati. Si. Baik, Afan. Ini baterainya habis. Afan izin sebentar dulu ya. Cas dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi itu baru sampai siapa? Tidak. Ibu Ida udah ya tadi? Udah belum Ibu Sudah. Ida? Udah ya. Sudah. Oke, kita lanjut dengan sekarang berarti Ibu Leni ya. Tafadhali Ibu Leni. Hati-hati ya, bunyi fathah bunyi yang tebalnya jangan maju tapi buka mulut dan disertai suaranya diangkat ke langit-langit. Biarkan ia menggema. Ko, coba lafalkan dulu. Ko. Sip, segitu ya. Waqa'ati. Waqa'ati Lanjut. tasilu Mm-mm. fakhalafa Mm-mm. wa qazafa Mm. fahasyara. Nah, alhamdulillah. Nanti dibuka mulutnya ya. Fa ha sya ro. Diulang. Fa ha sya ro. Hasyara. Nah, alhamdulillah. Cukup. Insyaallah, alhamdulillah ya. Kita lanjut dengan Ibu Milawati. Balagoti. Ada Milawati? Belum ada ya. Kita lanjut ke Ibu Rosa dulu. Ya, Balagoti. jadi kan nggak stabil, ya. Oh, gak stabil. Oh, baik. Ini Afan ya, Ibu Milanya sudah ada. Setelah ini Ibu Rosa ya. Walagoti. Lanjut. Lanjut. Lanjut Ibu Milawati. Tasifu. Ya. Lanjut. Tasifu. Balagot. Mm-mm. Tasifu. Mm-mm. Tasifu. Lanjut. Aiduka. Mm-mm. Adudaka. Baik. Diulang. Adu. Fa Perhatikan du-nya. ahasa. Perhatikan dulu. Jangan du, tapi du. Jadi dinaikkan suaranya du. Biarkan ia suaranya naik dulu ke langit-langit. Adu, du, ya. Adu daka. Adu. Baik, satu lagi. Fa'akhodahu. Nah, baik. Baik, barakallahu fikum Ibu Milawati ya. Cukup dulu ya. Kita akan lanjutkan sekarang ya dengan Ibu Rosa tadi ya. Silakan. Qibalaka. Qibalaka. Jangan ke. Qi. Oh. Qibalaka. Qibalaka. Nah, hati-hati jangan jadi ya. Lanjut.
Fahibalaka. Lanjut. Fakhito. Fato'ako. Bako. Fakodako. Bibirnya ya, jadi jangan maju. Perhatikan ya, kalau misalnya kita dari samping ya, nanti terasa si bibir tuh tidak ada terbuka. Misalnya faso, si jari kita nih, kalau kita si jarinya bergerak maju karena bibir kita, nah berarti itu masih harus diperbaiki. Faso, sodako, kerasa ada ini si jarinya maju ya. Nah berarti masih memajukan bibir ya. Gimana dong? Falsodako, falsodako. Ada pergerakan? Diam kan ya? Nah, jadi intinya ya jangan sampai bibir kita maju karena ini bukan dhammah. Kecuali kalau dhammah, misalnya faltu, karena kan dhammah fatu bi'a, dia maju si bibirnya baru. Nah, coba ya sambil dirasakan nih sambil disimpan si jari kita ya. Falsodako. Falsodako. Baik. Maju nggak si jarinya? Sekali lagi. Falsodako. Falsodako. Baik ya. Jadi si bibirnya ditempelkan ke jari ya. Jadi kalaupun ada pergerakan sedikit saja, berarti nanti kerasa majunya. Baik, gak apa-apa, lanjut dulu ya. Fatubi'a. Fatubi'a. Wawudi'a. Bukan di. Huruf dot juga di. Nah, ditebalkan ya. Si suara tuh diangkat dulu. Di, bukan di, tapi ditebalkan. Wawudi'a. Wawudi'a. Nah, sip, bagus. Lanjut dulu ya, alhamdulillah. Sekarang dengan Kak Nurul Maulida, silakan. Nukiro. Nukiro. Bukan ro. Ro, tipe ro. Oh. Ro ditebalkan. Nukiro. Nukiro. Lanjut dulu. Suhufi. Su. Bibir ngangkat ya, si rahang bibirnya maju ya, si suaranya diangkat. Bukan su. Jadi maksudnya ngangkat suara tuh gini. Sebentar ya, kita sedikit mundur dulu deh. Nah, jadi maksudnya mengangkat suara tuh nanti kerasa ya pada saat kita melafalkan. Kalau nggak ngangkat tuh suara tuh langsung keluar gitu ya. Misalnya ya langsung keluar. Tapi kalau huruf-huruf yang tebal tuh diangkat dulu ke sini ya. Ya. Nah, itu ngangkat dulu. Si suara tuh diangkat dulu. Kalau yang tipis tidak ada dulu, nanti proses suara ke langit-langit ya. Kalau huruf-huruf yang tipis kayak gitu. Coba ya, diulang. Tadi tuh sampai mana? Kita ulang dari Suhufi. Dari suhufi ya. Suhufi. Dari Diulang. Nukiro. Kayak sufi. Suhufi. Lanjut. Lakudiya. Fabasoruka. Wanado'u. Baik, alhamdulillah. Wanado'u. Masya Allah, cukup ya. Kita lanjut dulu. Sekarang dengan Ibu Rudiati Amirul. Ada Ibu Rudiati? Ada Rudiati? Baik, belum ada ya. Kita lanjut dulu dengan Ibu Yuliatin. Tafadhali. Ya, sekarang masuk ke li khazanati. Li khazanati.
Karo. Bengkak. Ya, ini hati-hati pelafalan fathah itu memang agak miring, cuma jadi nggak berlebihan miring. Wadzaka, ka, tidak ka biasa aja, ya. Wadzakaro. Bukan ro, ini bibirnya itu pasti maju nih. Ro, suaranya diangkat, bukan suaranya dikeluarkan. Ro tidak, tapi ro diangkat dulu, ya. Cepat. Wadza Mm-mm. Wadzakaro. Lanjut dulu. Wazahaqo. Mm. Fakhoroja. Mm. Qito. Diulang. Suqito. Sip. Alhamdulillah, insyaallah ya. Itu harokat. Cukup ya. Baik, ini sedikit ya. Tapi ini nanti di akhir saja ya. Kita akan lanjut saja deh. Nah, kemudian ada yang harus diperhatikan juga tanda tanwin ya. Tanda tanwin. Ya, ini juga masih turunan dari fathah, dhamma dan kasroh. Cuma ya, tanda tanwin ini ya ia pertama hanya ditemukan di akhir kalimat. Ya. Di akhir kalimat, di akhir kata maksudnya ya. Kemudian ia ditambahkan dengan bunyi huruf nun sukun. A jadi an ya. In ya. Jadi i ya. Jadi in jadi telat. Un jadi un. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi pokoknya kalau ketemu tanda tanwin tuh ya istilahnya tuh fathatain, tanda dua fathah, ada fathah berjejer gitu ya. Kemudian apa? Ada dhammatain juga sama gitu ya. Kemudian ada kasratain juga. Ya. Nah, pokoknya ia ditambahkan bunyi huruf nun sukun. Nah, cuma paling ini yang harus diperhatikan, ini seringkali terjadi seperti ini. Contoh an, in, un, an, in, un. Ya. Nah, jadi intinya jangan memanjangkan harokat. Ya, an, un, in. Nah, itu juga gak boleh ya. Nah, seperti itu. Maka ya dipakailah. Nah, nanti si harokatnya dipendekkan, baru nanti masuk huruf nun. Dan huruf nunnya juga harus apa istilahnya? Huruf nunnya juga ya harus dipastikan ngalir suaranya. Jangan an, in, un, tapi an, in, un. Harus ada aliran suara. Karena seringkali itu yang jadi problem juga ya, suka ngilang gitu ya bunyi alirannya. Baik, seperti itu ya. Nah, ini kita coba praktik ya, tapi mungkin 2 orang saja ya, karena ini kita masih ada praktik yang lain. Baik, kita 2 orang saja. Coba kita ke atas lagi ya. Silakan Kak Anggi Dewi, ada Anggi Dewi? Silakan, coba ajaban. Ajaban. Ban. Urud. Perhatikan, ban ajaban. Ajaban. Uruton. Li ahadin. Taharun. Titiknya 1, naharun. Oh ya, naharun. Qasamun. Cukup, alhamdulillah, insyaallah ya. Kita lanjut coba dengan Ibu Analia Asih. Ada? Silakan. Nah, hati-hati ini, perhatikan. Perhatikan. Lubadan. Dan. Lubadan. Jangan lubadan. Ya. Coba lubadan. Lubadan. Maradon. Raqabatin.
Mm-mm. ahadun, Mm-mm. sururun. Baik, alhamdulillah ya. Baik itu ya. Jadi intinya dua saja ya untuk tanwin itu. Pastikan jangan sampai ada apa? Jangan sampai nanti ada baunya panjang pada harokat gitu ya. Ajaban, harokatnya jangan panjang. Kemudian tengahnya itu harus ada aliran suaranya. Sip. Baik, ini nggak semua Afan ya. Kita akan lanjut saja dulu. Satu tanda lagi saja mungkin ya. Ini memang agak terbatas ya di bulan Ramadan. Tapi nanti insya Allah di bulan selanjutnya ya di pekan selanjutnya karena sudah masuk Syawal, nanti pembelajarannya kita normal lagi ya. Pembelajarannya mulai dari jam 8 malam ya sampai jam setengah 10 untuk materi, nanti ada sesi 30 menit untuk diskusi ya. Baik, sekarang yang terakhir saja ya, bunyi sukun. Sukun itu bukan harokat tadi ya, bukan harokat. Karena harokat itu bunyi vokal yang 3, A, I, U. Nah, sukun itu bagaimana cara pelafalannya ya? Nah, cara pelafalannya adalah dengan mengembalikan rahang pada posisi asli setiap huruf. Ya, seperti ini. Jadi melafalkan huruf harokat itu harus dibedakan dengan membaca sukun. Contoh ihdinas siratal mustaqim al-musta ya. Nah, jadi dipisahkan ya. Nah, pada saat kita melafalkan misalnya al-mu, nah mu-nya kan monyong ya. Al-mustaqim, ini sering kali terjadi ya. Al-mu ya. Itu huruf mimnya al-mu, huruf mimnya udah ya dipengaruhi oleh apa memonyongkan bibir. Al-mu huruf mimnya juga terpengaruh sama dhammah ya sehingga ia harus monyong bibirnya. Tapi huruf sin di depannya ya, ia bukan dhammah ya, melainkan harokat sukun. Al-mustaqim nggak mungkin. Al-mus karena melafalkan sin itu tidak monyong. Nah, maka disinilah sukun juga apa guna bukan penafsiran pengenalan tanda sukun juga ya bahwa sukun itu bentuk rahangnya itu tidak rahang yang 3, tidak buka mulut, tidak rahang turun, tidak bibir mencucuk kecuali nanti beberapa saja ya. Maka di sini jangan melafalkan misalnya al-mustaqim, al-mus ya, nah sinnya jadi tebal nanti al-musta gitu. Nah, lanjut ya. Contoh lain misalnya yufsidu, yufsidu. Ya, melafalkan dhammah fa-nya tarik lagi rahangnya. Yufsidu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ini poin yang kedua ya. Kemudian tanda sukun juga ini ternyata khususnya ya ini diterapkan di mushaf cetakan Madinah ya. Maka kalau ada huruf dikasih tanda sukun berarti ia dihukumi idhar. Udah gitu aja. Ya. Nah, tanda sukun ya. Maka ia dibaca idhar. Nah, idhar itu apa? Menjelaskan huruf dengan jelas, melafalkan huruf dengan jelas, ya. Apa adanya. Kalau huruf fa itu harus dengan harus dengan ngalir suaranya, ya. Suaranya tadi ya, huruf ya, yu, monyong bibir, fa-nya nggak monyong bibirnya. Nah, kemudian fa-nya dikasih tanda sukun ya. Oh, berarti huruf fa-nya memang harus dibaca jelas. Yufsidu nggak bisa diwakilkan. Coba ya.
kita akan coba praktikkan saja langsung. Jadi pokoknya kalau ketemu huruf sukun, jangan dibaca fathah, jangan dibaca dhammah, jangan dibaca kasrah. Baik, analiasi udah belum tadi ya? Afwan, saya lupa. Ada analiasi? Udah Ustaz. Oh, udah tadi ya. Udah kan ya? Tadi. Berarti sekarang dengan Ibu Devi ada? Ada Ustadz. Silakan di kalimat lu'an. Lu'an Hmm. tazkiratan Nah, berarti nggak apa-apa lah nanti dulu. Lanjut dulu. absir wa Mm-mm. yumdidkum Mm-mm. tabsiratan. Mm-mm. Baik, cukup alhamdulillah, insyaallah. Nah, ini kita batasi ya, mungkin 2 orang lagi saja. Kita lanjut dengan Ibu Eva, silakan. Ya toma'u. Ya doma'u. Jangan yado, ya ujung lidahnya tempel ke gigi atas kayak huruf T ya. Ya toma'u. Ya doma'u. Seperti huruf T, yat, yat, at, jangan yado. Ya, itu bukan huruf Oh iya. dod. Yato. Ya Kelihatan. toma'u. Ya. Ya toma'u. Hmm. Katabat. Mm-mm. Gak kelihatan. Yuwaswisu Mm-mm. qaumaka Mm-mm. am yaj'alu. Mm-mm. Sip, 1 orang lagi ya. Kita lanjut dengan Ibu Ayu, silakan. Kaifa. Kaifa Mm-mm. yaghfir Mm-mm. sodrika Mm-mm. wa aqwamu Mm-mm. wa ahdihim. Baik, alhamdulillah, insyaallah cukup ya. Baik, sahabat semuanya ya. Ini ada 1 tanda lagi sebetulnya ya, tanda tasydid. Ya. Kita lanjut aja deh sedikit lagi ya. Tanda tasydid. Nah, kalau tanda tasydid apa? Ya, intinya kalau tadi sukun itu jangan dikasih harokat aja ya. Iya jadi huruf mati ya. Dan pada saat pelafalannya hurufnya jadi dibaca jelas. Yufsidu itu jelas ada fa di sana. Al mustaqim di sana jelas ada huruf sin kayak gitu. Nah, kalau tanda tasydid apa? Tanda tasydid itu sebagai pertanda hurufnya double. Ya. Sebetulnya di sana ada 2 huruf, cuma yang ditulis 1 huruf saja. Gitu. Ya. Fabashir. Fabashir. Nah, fabashi. Nah, kan kalau dibuat fabashir ya tanpa menunggu gitu ya. Nah, maka dikasih tanda tasdid. Fabashirhum. Fabashirhum. Ya. Nah, ini hati-hati jangan sampai nanti pada saat huruf yang bertasydidnya suka jadi beda huruf. Fabashir, gitu ya. Jadi dari awal sesuaikan bunyi hurufnya. Dah. Ya. Yang ada tanda tasydidnya jangan sampai dibaca 1. Sabaha enggak, itu banyak ada tasydid ya. Sabbaha. Sip. Coba ya. Lanjut, Ida Fitriana ada? Ada Ustaz. Silakan. Sabbaha. Sabbaha Lanjut. wasobba Mm-mm. wabassa Mm-mm. tujati Mm-mm. musawiya. Baik, alhamdulillah, insyaallah ya. Lanjut dengan bentar. Tadi itu Ibu Ida ya. Iya. Bentar. Silakan Ibu Reni udah belum? Belum ya? Qaddara. Qadnya ditahan. Qaddaro.
qaddara, Hmm. a'adda, wa Hmm. kazzaba, Hmm. tuharrik, Hmm. wa zullilat, Wadhullilat. wa zullilat, Wazul. Mana? Wazul. Baik, alhamdulillah juga ya. wa Wadhullilat. zullilat, Wadhullilat. Lamnya ada tasydid ya. Baik. Sehingga ya lamnya ditahan dulu bunyinya. Baik, satu lagi ya. Baik, barakallahu fikum Ibu Leni. Sekarang kita masuk Ibu Milawati ada. Ya, Silakan. Tuwaffauna. tuwaffau, tuwaffau, Fau. tuwaffauna, Fau. Langsung ya. Tuwaffauna. tuwaffauna, F-nya di tuwaffa. Karena kalau ada tasydid berarti double ya. Tidak tuwafauna, tapi tuwaffauna. tuwaffauna, Nah gitu. hafat, Khofat bukan kha. Ingat, huruf-huruf tebal ada 7 ya. Kho, diangkat dulu suaranya. Khofat. Khof. Diulang. kof, kofat, Baik, gak apa-apa. Nanti dilatih ya pada saat pelafalan huruf kho. Nanti kita bahas lanjut dulu. Fiddotin. sotin, Lanjut. gusatin, Bukan sa, so. Ingat ya, nanti di biayiku, baik, ini di screenshot aja nih ini nih. Biar tahu hurufnya ya. Gusso. Karena di sini sodnya tebal, jangan gussa. Gussa. Sa, tidak. Jangan dibaca tipis. Ya, 6. Coba diulang lagi. Coba. Gussotin. gusatin, Bukan sa, so. gusotin, Lanjut. Biayyikumu. biayikum, Baik, cukup dulu. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Kita satu lagi. Ya. Ini kalau kita menemukan huruf tasydid, ia juga bisa sebagai penanda hurufnya itu dihukumi idgham. Ya, dihukumi idgham. Kapan? Pada saat ada dua huruf sukun bertemu. Ya. Dua huruf sukun huruf sukun bertemu. Contoh ya. Ya, jadi ini harus dibaca idgham. Kenapa? Karena di depan suratnya ada huruf huruf Arabnya. Baik. Ini dihukumi idgham. Jadi tanda idgham itu kalau kita lihat ya, pertama kalau kita ada melafalkan huruf kosongnya gitu ya, maka si huruf kosongnya itu dibiarkan saja. Ya. Seperti itu. Bentar. Nah, kemudian nanti diperhatikan ternyata setelah huruf dal sukun ada huruf ta yang ngangkat. Ya. Nah, normalnya pelafalan huruf dal sukun itu dengan apa? Dengan memantulkan arodetum, arode. Ya. Nah, kalau kita menemukan tanda seperti ini, huruf dalnya kosong tanpa tanda apapun dan di depannya ada huruf tasydid, maka huruf yang kosongnya itu tidak dibaca, huruf yang tasydidnya dibaca double. Maka bukan arodetum tapi arodtum. Langsung masuk ke huruf ta. Arodtum. Contoh lain. Kul robbi. Nah, ini saingannya lumayan. Tapi waku ro sip. Ya. Waku robbi. Contoh lain, fadrib bihi. Batu kan harusnya mancing ya. Fadrib bihi. Tidak fadrib. Ya. Sip. Satu lagi. Athqalat da'wa. asqalat da'wa, Baik, alhamdulillah. as- Athqalat da'wa.
Baik, kita lanjut ya. Coba kita praktikan nih. Ada huruf-huruf yang kosong ya. Berarti kita gak baca ya kalau di depannya ada tasdid. Jadi bukan kideta tapi kita. Nah, coba sekarang tadi itu terakhir siapa ya? Saya masih ingat tadi terakhir siapa? Ibu Mila tadi. Oh, Milawati ya. Baik, dengan Iya. Kanurul Maulida dulu ya sekarang ya. Ada? Coba lafalkan. Laqad kita. Laqad kita Langsung ya. Jadi dalnya nggak dibaca lagi. Mau. Lanjut. ma wa'adtana Baik, jangan berhenti. Baru. Wa'adtana, jangan. Ma wa'adtana. ma wa'adtana Lanjut. barabbukum Sip, lamnya hilang. Lanjut. malam yazidhu Baik. arabbihim. Sip, cukup. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah. Insyaallah. Kita lanjut dulu ya. Sekarang satu lagi dengan Ibu Rudiati Amirul ya. Silakan. Qad tabayyana. Silakan. Baik, belum ada ya. Kita lanjut aja dulu dengan Kak Rudiati Amirul ada. Baik, ada juga ya. Ada Pak. Oh, ada, silakan Ibu Rudiati ya. Kodat tabayyan. Lihat, jadi jangan koda. Kan huruf dalnya Oh kosong. ya. Kot tabayyan. Diulang. Qad tabayyana. Kot tabayyana. Mm-mm. Idzalantum Bentar dulu satu-satu ya. Dalnya ini dianggap tidak ada. Ya. Coba. Idzalantum. Ini belum ada panjang. Idzalantum. Dhalal. Diulang. Idzalantum. Idzalamtum. Idzalamtum. Adhnya idzalamtum. Idzalamtum. Lanjut. Barrofa'ah. Jangan disukun dulu. Barro. Di tasdid. Barrofa'ahu. Belum beres yang keempatnya. Barrofa'ahu. Dijelaskan fathah dhammah kasrohnya. Barrofa'ahu. Jangan gini ya. Rofa'ahu. Enggak. Barrofa'ahu. Coba diulang. Barrofa'ahu. Barrofa'ahu. Roknya jangan cepat-cepat. Barrofa'ahu. Barrofa'ahu. Rofa'ahu. Nah, nggak kerasa tuh kalau kita lafalkan tadi. Barrofa'ahu. Nambah huruf ternyata. Barrofa'ahu. Maka hati-hati. Jangan sampai panjang pendeknya keliru. Jadi mana nambah huruf? Coba sekali lagi. Barrofa'ahu. Perhatikan. Barrofa'ahu. Barrofa'ahu. Nah, jadi temponya harus disamakan ya. Jadi jangan rofa'ahu. Enggak. Barrofa'ahu. Di satu link. Kan? 6. Baik, lanjut. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Min ladunhu. Cukup, alhamdulillah ya. Baik, masya Allah ya. Ini tapi nanti berarti perlu dilancarkan lagi ya dari segi pelafalannya. Nah, tapi setidaknya dari pelafalan satu persatu sudah
sudah bagus. Tinggal nanti bagaimana menyambung kayak tadi, bar rofa'ahu, jangan gitu, bar rofa'ahu, nanti bisa Rofa'ahu. diperbaiki dari segi temponya ya, temponya. Karena ini belum kita ke panjang pendek seperti itu ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pembahasan makharijul huruf di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya ini karena kita sudah beres ini Ramadannya ya, Masya Allah ya. Nah, berarti nanti jadwalnya jadi jam 8 ya. Jam 8 sampai setengah 10 sesi apa istilahnya? Ya, sesi materinya nanti di 30 menit selanjutnya sampai jam 10 itu sesi diskusi ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Untuk sekarang berarti kita cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan kepada sahabat semuanya barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan juga terkait materi kita di malam hari ini. Kita persilakan, tafadhali. Ada? Sudah cukup jelas? Jelas ya, karena ini masih pemanasan lah ya. Masih pemanasan. Nah, ya berarti nanti ini diperhatikan saja ya, tanda harokatnya, bagaimana melafalkan sukun, apa makna sukunnya, tasydidnya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini sebetulnya insya Allah kalau untuk lancar gitu ya. Nggak akan terbata-bata gitu ya. Nah, maka ini silakan untuk dilatih lagi ya. Nah, tadi ada beberapa contoh yang tidak sempat terpraktikan ya. Jadi mudah-mudahan ini sahabat semuanya bisa melatih juga ya secara mandiri. Nanti insya Allah diverifikasi bacanya di pertemuan selanjutnya seperti itu. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti kita cukupkan dulu ya sahabat semuanya. Masya Allah, barakallahu fikum untuk semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah ya, semoga Allah memberikan kepada kita ampunan di bulan ini. Karena kata Nabi SAW, roghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yugfar lah. Sungguh amat merugi orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi ia tidak diampuni. Maka mudah-mudahan kita pun tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi tersebut, dan justru kita mendapatkan ya kemuliaan dari bulan Ramadan dengan datangnya ampunan Allah kepada kita, karena kita sudah melaksanakan setiap ketaatannya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan atau man qoma ramadhana, siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan ya, atau misalnya man qoma lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini malam ganjil ya. Mudah-mudahan ini pun ya, kita gak tahu kan ya, walaupun memang yang kuat tuh di dua hari ganjil terakhir sebelumnya gitu. Tanggal 23 tanggal 25 gitu ya. 23 25 ya, afwan saya lupa. Di hari Jumat, yang malam Jumat tuh, wah itu kuat gitu ya. Ganjil malam Jumat, atau yang kuat juga tanggal 27 ya. Sekarang 29, tapi tidak ya, kita nggak ada yang tahu ya kapan Lailatul Qadar turun. Ya mudah-mudahan kalaupun turun di malam hari ini, kita bersungguh-sungguh belajar ya, mengisinya dengan bermajelis ilmu ya, mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut insyaallah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dulu sahabat semuanya ya. Dan oh ya, terakhir, karena ini di akhir Ramadan ya, kita pun menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syimakum. Segenap keluarga kelas Tasin menyampaikan ya, selamat hari raya Idul Fitri ya, semoga Allah menerima amalan kita semua. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di bulan Syawal ya, dengan jadwal yang nanti dari jam 8 ya insyaallah kalau di bulan Syawal. Untuk itu kita akhiri bersama-sama ya pembelajaran kita di malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astaghfirullahalazim.
dan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai ketemu lagi di hari Rabu depan insyaallah. Ya, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama ya. Sampai ketemu pekan depan ya. Baik, izin ditutup semuanya.